pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang etika bisnis dalam teknologi informasi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya, Monika Arista dari kelompok 1. Nah, etika bisnis dalam teknologi informasi adalah pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk mendapatkan laba dengan memproduksi atau menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi agar barang atau jasa yang dijual dapat dipasarkan dengan mudah dan luas. Nah, ada tujuan dan tanggung jawab bidang teknologi informasi. Yang pertama, mencapai kualitas yang tinggi dan efektivitas yang baik. Yang kedua, mengetahui dan menghormati adanya hukum. Ketiga, memberikan secara menyeluruh dan mencermati perubahan yang terjadi. 4. Menghormati perjanjian dan persetujuan. 5. Mengubah pandangan masyarakat. 6. Tidak mengintip file orang lain. 7. Tidak menggunakan komputer untuk membuat kesaksian palsu. 8. Menggunakan komputer dengan cara yang menunjukkan tegang rasa dan rasa penghargaan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hartati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hartati Talunohi. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari Monika Arista. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam teknologi informasi. Jadi etika bisnis dalam teknologi informasi ini berbeda dari etika umum sebelumnya. Teknologi informasi menitik beratkan pada masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai teknologi informasi agar percaya pada ilmu pengetahuan. Jadi bidang itu menciptakan produk misalnya seperti komputer yang dapat mempengaruhi masyarakat luas. Produk tersebut juga dapat memberikan keuntungan untuk masyarakat luas dan memiliki tanggung jawab pada masyarakat luas yang menggunakannya. Tanggung jawab itu seperti keamanan dan keselamatan data serta mudah untuk digunakan. Jadi etika bisnis dalam teknologi informasi ini adalah pemikiran kritis mendasar tentang pandangan moral dalam usaha perdagangan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memanfaatkan teknologi informasi agar barang atau jasa yang dijual dapat dipasarkan dengan luas dan mudah. Ada juga tujuan dan tanggung jawab bidang teknologi informasi, yaitu 1. Sebagai mencapai kualitas yang tinggi dan efektivitas yang baik pada proses maupun produk kerja profesional. Selanjutnya, mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja yang profesional. Memberikan secara menyeluruh dan mencermati perubahan yang terjadi pada sistem komputer dan kendalanya, termaksud menganalisa risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan tanggung jawab. Mengubah pandangan masyarakat tentang menggunakan sistem komputer serta konsekuensinya. Selanjutnya, mengakses sistem komputer dan sumber komunikasi hanya ketika diterbitkan oleh pembuat sistem operasional tersebut. Di sini juga ada bidang teknologi informasi yang memiliki etika. Di antaranya yaitu seperti tidak menggunakan perangkat komputer untuk dan sekitarnya yang membahayakan orang lain, tidak mencampuri pekerjaan komputer lain, tidak mengintip file orang lain, tidak menggunakan perangkat komputer untuk pekerjaan ilegal, tidak menggunakan perangkat komputer untuk membuat kesaksian palsu, selanjutnya tidak menggunakan untuk menyalin perangkat lunak yang belum dibayar. Tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kita sendiri dan atau orang lain. Teknologi informasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu teknologi yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi tersebut dengan berbagai bentuk
media atau format. Dari pengalaman dan pengamatan, tahapan pemanfaatan teknologi informasi dimulai pada saat teknologi informasi dianggap sebagai media yang dapat menghemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional. Misalkan saja pemakaian mesin ketik, kertas, penghapus, tip X, proses editing, dan sebagainya yang tidak efisien. Sekarang dengan bantuan komputer kita lebih bisa melihat hasil ketikan di layar monitor sebelum dicetak. Lebih efisien dalam waktu dan tempat penyimpanan file. Setelah dirasakan bahwa teknologi informasi dapat menggantikan cara konvensional yang memberikan benefit, maka orang mulai melihat kelebihan lainnya, misalnya menggantikan sarana pengiriman surat dengan surat elektronik seperti email, pencarian data melalui search chatting, mendengarkan musik, dan sebagainya. Di mana pada tahapan ini orang sudah mulai menginvestasikan kepada perangkat komputer. Dari manfaat yang didapatkan, teknologi informasi mulai digunakan dan diterapkan untuk membantu operasional dalam proses bisnis. Misalnya, perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan menyediakan informasi, jasa, dan produk yang ditawarkan tanpa dibatasi waktu dan ruang. Secara optimal untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia untuk mengoperasikan bisnisnya, pemanfaatan teknologi informasi sudah secara menyeluruh dan terpadu untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Agil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet dan e-commerce telah memicu perhatian baru tentang dampak etika dan sosial dari sistem informasi. Internet dan teknologi perusahaan digital telah memungkinkan penyusunan, integrasi, dan distribusi informasi lebih mudah dari masa sebelumnya konvensional. Hal ini menimbulkan masalah baru seperti dalam penggunaan informasi konsumen, perlindungan informasi pribadi, dan perlindungan hak cipta. Kemunculan teknologi informasi baru telah menimbulkan efek riak, membangkitkan isu-isu baru dalam hal etika, sosial, dan politik yang harus dihadapi pada tingkatan perorangan, masyarakat, dan politik. Isu-isu etika, sosial, dan politik yang diakibatkan oleh sistem informasi melibatkan aspek moral sebagai berikut. A. Hak dan kewajiban informasi atau information rights and obligation. Beberapa alat perlindungan privasi data seseorang mengunjungi situs web tertentu digunakan untuk mengidentifikasi pengunjung dan melacak kunjungan ke situs web tersebut. Webbox, file yang disertakan dalam pesan email atau halaman web yang dirancang untuk mengawasi kebiasaan penggunaan internet seseorang. Spyware, teknologi yang dapat membantu mengumpulkan informasi tentang orang atau organisasi tanpa sepengetahuan mereka. B. Hak untuk mendapat informasi adalah hak yang dimiliki oleh individu atau organisasi tentang informasi yang terkait dengan mereka. C. Teknologi dan sistem informasi telah mengakibatkan perubahan besar pada hukum dan praktik sosial yang melindungi hak kekayaan intelektual pribadi. Kekayaan intelektual atau intellectual property adalah kekayaan tak nyata yang diciptakan oleh perorangan atau penyusunan
oleh perorangan atau perusahaan yang menjadi subjek untuk dilindungi di bawah hukum rahasia dagang atau trade secret, hak cipta atau copyright, dan paten. Menurut DMCA, hal yang merupakan ilegal adalah membuat, menyebarkan, dan menggunakan peralatan yang dapat mengelakkan perlindungan berbasis teknologi dari material yang dilindungi oleh hak cipta. Hak dan kewajiban kepemilikan atau property right and obligation. 1. Hak dan kewajiban. Hak milik intelektual tradisional dilindungi dalam masyarakat digital yang sulit dilacak kepemilikannya, sedangkan untuk mengabaikannya demikian mudah. 2. Liabilitas dan kontrol. Bersamaan dengan hukum tentang privasi dan kepemilikan, teknologi informasi baru juga menantang hukum, liabilitas, dan praktek-praktek sosial untuk memastikan individu dan institusi bertanggung jawab atau akuntabel. 3. Kualitas sistem quality. 3. Sumber utama kelemahan sistem adalah software box dan error, kegagalan hardware atau fasilitas yang terjadi secara alami atau sebab lainnya, dan kualitas masukan data yang rendah. Risiko kesehatan, repetitive stress injury atau RSI, carpal tunnel syndrome atau CTS, computer vision syndrome atau CVS, dan technostress. J. Akuntabilitas dan kontrol atau accountability and control. Siapa yang dapat dan harus bertanggung jawab atas pelanggaran informasi dan hak milik individu dan kolektif. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun kita sadari di sisi lain, kita sering mendengar dampak negatif dari pemanfaatan teknologi. Salah satu penelitian yang dilakukan di Universitas Tohoku, Jepang, menunjukkan bahwa bila anak-anak dijejali aneka permainan komputer, maka lama-kelamaan akan terjadi kerusakan di sebagian otaknya. Kejadian di Thailand di mana seseorang gadis remaja gantung diri karena frustasi dan tidak dapat menyelesaikan permainan Bomberman. Di bidang kriminalitas, bahwa ada korelasi positif antara permainan komputer dengan tingkat kejahatan di kalangan anak muda, khususnya permainan komputer yang banyak memuat unsur kekerasan dan pembunuhan. Kualitas hidup atau quality of life. Komputer dan teknologi informasi mempunyai potensi untuk menghancurkan elemen-elemen yang berharga dari budaya dan masyarakat, meskipun keduanya juga membawa manfaat yang luar biasa. Banyak hal yang mengembirakan dari dampak positif pemanfaatan teknologi informasi. Misalnya di bidang jasa pelayanan kesehatan, institusi kesehatan menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan secara terpadu dari pendaftaran pasien sampai kepada sistem penagihan yang bisa dilihat melalui internet. Sekarang banyak bermunculan polling atau layanan masyarakat dalam bentuk SMS, termasuk juga untuk sistem perbankan. Di bidang perbankan lebih mengkhawatirkan lagi penggunaan kartu kredit ilegal atau carding.
Belum lagi perseteruan antara pembuat virus dan antivirus yang tidak pernah berhenti sepanjang masa. Dampak positif dan negatif dari suatu perkembangan teknologi adalah sebuah pilihan yang tidak dapat dihindari. Beberapa dampak negatif dari sistem informasi adalah seperti bawah ini. A. Keseimbangan pembagian kekuasaan antara sentralisasi dan desentralisasi. B. Kecepatan perubahan mengurangi waktu respon menghadapi persaingan. C. Menjaga batas antara keluarga, pekerjaan, dan liburan. D. Ketergantungan terhadap sistem dari kerentanan sistem. E. Kejahatan dan penyalahgunaan komputer. F. Forensik komputer. G. Potensi berkurangnya lapangan kerja. H. Kesetaraan dan akses meningkatnya perpecahan di antara rasial dan kelas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Rahmi Umayyah dari kelompok 1 akan melanjutkan penjelasan materi dari Hartati. Pentingnya etika dan moral. Etika telah lama muncul sebelum adanya teknologi informasi. Isu etika selalu menjadi perhatian dalam masyarakat bebas dimanapun berada. Namun demikian, teknologi informasi telah meningkatkan perhatian atas masalah etika ini, memberi tekanan pada tatanan masyarakat yang ada, dan membuat aturan hukum yang ada menjadi kuno atau paling tidak timpang. Ada 5 tren teknologi yang meningkatkan isu-isu etika seperti ini, yaitu pengembangan teknologi pada tingkat nasional hanya dalam arti hubungan pusat dengan daerah. Seringkali pengembangan teknologi informasi mengalami hambatan dikarenakan dikuasainya suatu teknologi oleh suatu institusi tunggal. Kejadian ini ditunjukkan dengan fakta bahwa pengembangan perangkat lunak yang relatif sangat didikte oleh sebuah perusahaan penyedia perangkat lunak besar. Yang kedua, masih dikuasainya hak pengembangan dan modifikasi perangkat lunak oleh vendor besar, sehingga para konsumen ataupun calon pengembang haruslah melewati jalur yang panjang dan membutuhkan biaya yang tinggi untuk menjadi solution provider di dunia teknologi informasi. Yang ketiga, biaya perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan produk teknologi informasi masih sangat tinggi. Yang keempat, biaya memperoleh informasi pendukung yang tersedia yang sangat dibutuhkan oleh developer sangat tinggi. Hal ini lazim dikenal sebagai developer network subscription fee. Apabila kita ingin menjadi pengembang teknologi informasi agar dapat dilakukan akses kepada informasi penting, biaya ini haruslah diperhitungkan. Yang kelima, biaya pelatihan yang sangat tinggi memenuhi suatu syarat sertifikasi dari vendor agar dapat dipercaya menjadi solution provider ataupun training provider. Biaya-biaya di atas jelas menghambat keinginan pengguna yang antusias terjun menjadi pengembang teknologi informasi yang handal dan dikenal dunia. Di samping itu juga penguasaan secara sentral hak akses kepada pasar serta kiprahnya di dunia internasional karena harus melalui tahapan-tahapan memutar yang membutuhkan biaya yang cukup besar sebelum akhirnya dapat menghasilkan suatu produk teknologi informasi. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Karina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi di Indonesia. Teknologi informasi telah masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari kita. Internet, spreadsheet, word processor, database telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk berkecimpung dalam bidang komputer, teknik perbankan, dan sains, tapi juga telah berkembang ke dalam berbagai bidang lainnya.
komputer dan teknologi informasi telah menjadi satu dalam proses-proses belajar dan mengajar sehari-hari. Perkembangan teknologi yang cepat ini secara cepat, tepat, yang terkadang cenderung melakukan potong kompas, dorongan untuk mengikuti perubahan teknologi ini menjadi kita cenderung mempelajari pengetahuan dengan bersandar pada aplikasi-aplikasi yang populer seperti open source, membuka kesempatan kepada kita untuk menjadi pembuat perangkat lunak atau menyediakan jasa yang berkaitan dengan teknologi informasi. Internet menjadikan semua jaringan relatif terikat menjadi satu. Kemampuan tenaga TI lokal akan memungkinkan terbukanya kesempatan kerja di mancanegara. Secara aktif, kita dapat menyebarkan pengetahuan tentang program open source seperti Linux dan lainnya, memulai berbagai kesempatan kegiatan akademis dan non-akademis. Semua jenis aplikasi yang ada telah tersedia padanya untuk lingkungan open source. Bahkan beberapa aplikasi yang ada di lingkungan open source tidak ada di lingkungan yang kini populer digunakan. Keterbatasan program aplikasi bukanlah suatu alasan yang cocok untuk menghalangi kita menoleh kepada penggunaan program jenis lainnya. Program jenis open source ini, semua program open source membuka kesempatan kita untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyimpulkan dari semua materi dari kelompok 1, yaitu kesimpulannya adalah perkembangan teknologi informasi dan internet sangat pesat dan berpotensi untuk mempermudah umat manusia, mengurangi kehidupannya, mengarungi kehidupannya untuk mencapai keberhasilan dalam bermasyarakat. Efek-efek negatif bisa dihindari dengan memberikan pedoman etika yang jelas kepada para profesional dan pengguna teknologi ini. Manfaat maksimal atau efek negatif dari teknologi informasi sangat tergantung pada manusia yang mengoperasikannya. Kesadaran setiap insan yang didasari etika yang mengedepankan kepentingan bersama dalam pemanfaatkan teknologi sebagai salah satu kunci. Keseimbangan yang adil perlu selalu dijaga dan diusahakan antara kepentingan perusahaan atau kepentingan pemilik modal yang menjaga agar asetnya dipergunakan semaksimal mungkin. Sosial untuk keperluan perusahaan dan kepentingan sosial yang memberikan makna dan guna. Acuan yang jelas berangkat dari keinginan untuk saling bersinergi dengan baik dan adil antara perusahaan dan pegawai untuk memenuhi keperluan perusahaan dan tanggung jawab sosial. Baik, itu presentasi dari kami kelompok 1. Sekian, jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman boleh diajukan. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.